Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 605. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan napas Pu Jaijun telah menghilang. Ling Luling dan yang lainnya memandang kehampaan yang berantakan dan tanah di bawah dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Ada pertempuran besar di sini belum lama ini. Salah satunya pasti adalah Pu Jaijun. Lalu siapa yang lainnya? Apakah itu semut yang dia buru? Yang membuat mereka semakin bingung adalah bahwa napas Pu Jaijun telah benar-benar menghilang dan napas pihak lain juga telah menghilang. Mungkinkah kedua belah pihak telah pergi setelah pertempuran di sini? Bahkan jika itu pergi, itu pasti akan meninggalkan napas. Dan terlebih lagi, Pu Jaijun tidak meninggalkan pesan sedikit pun untuk mereka. Itu tidak masuk akal. Dengan kekuatan Pu Jaijun, dia akan dengan mudah mengalahkan beberapa semut dari alam bawah. Atau mungkin semut-semut itu terus melarikan diri dan Pu Jaijun terus mengejar. Namun segera Ling Luling menggelengkan kepalanya lagi. Jika Pu Jaijun terus mengejar, dia pasti akan menerima pesan. Akan tetapi ini tidak sama sekali. Ling Luling dan yang lainnya memikirkan berbagai kemungkinan. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan mengapa Pu Jaijun menghilang. Tetapi mereka saat yakin Pu Jaijun menghilang di sini. Salah, namun tiba-tiba seseorang berbisik. Mereka melihat jejak yang ditinggalkan oleh formasi tingkat suci. Dan seseorang kemudian berkata, ini adalah formasi tingkat atas. Mungkinkah ada formasi tingkat atas di sini sebelumnya? Dan itu pasti formasi tingkat suci. Hati semua orang tenggelam, pasti ada seseorang yang telah mati di sini. Dan kemungkinan besar dia telah musnah, jadi tidak ada tubuh yang tersisa. Mungkinkah anak yang diikuti oleh Pu Jaijun masih menjadi master formasi? Salah. Kesadaran Ling Luling tiba-tiba menyapu ke kejauhan saat ini. Dan pada saat itu juga dia menghilang. Saat berikutnya dia muncul dalam kehampaan ribuan mil jauhnya. Dan melambaikan tangannya untuk mengambil sepotong kain. Ini pakaian bulu ulat sutra dari surga, kata Ling Luling. Setelah Ling Luling mengucapkan kata ini, bahkan tangannya sedikit gemetar. Ini adalah sepotong pakaian bulu ulat sutra yang hanya ada di surga dan merupakan bahan dari pakaian Pu Jaijun. Ini pakaian bulu ulat sutra milik Pu Jaijun. Tapi bagaimana pakaian bulu ulat sutra ini bisa pecah dari tubuh Pu Jaijun? Bagaimana ini bisa tercabik-cabik seperti ini? Melihat itu, Xiu Chengje dan yang lainnya juga kaget dengan ketidakpercayaan dan keraguan di mata mereka. Apa artinya semua ini? Pu Jaijun mungkin telah terbunuh, kata Ling Luling dengan suara yang sedikit gemetar. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, semua yang ada di depannya menunjukkan kemungkinan ini. Untuk sementara, suasana di pengadilan sangat hening. Semua orang terpana dengan berita tersebut, dan mereka bahkan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Karena mereka sama sekali tidak bisa menerima fakta ini. Sekelompok orang ini turun dari surga, bertempur di alam bawah dan membunuh begitu banyak orang. Bahkan benua iblis alien dimusnahkan oleh mereka. Meskipun mereka terluka dan bahkan menemui bahaya, tetapi tidak ada yang pernah mati. Namun kali ini ketika mereka pertama kali datang ke benua Tianwu, yang bahkan lebih lemah dari benua iblis alien, dan bahkan tidak ada master di ranah alam suci, namun sekarang salah satu dari mereka telah mati. Mereka sangat mengetahui kekuatan Pu Jaijun. Pu Jaijun mungkin tidak lebih lemah dari mereka. Qin Chen bisa membunuh Pu Jaijun, bukankah itu juga dapat mengancam hidup mereka? Memikirkan hal ini, sekelompok ahli surgawi itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Apakah benua ini benar-benar tidak sesederhana kelihatannya? Saat ini Ling Luling dan yang lainnya terkejut. Tapi bahkan Sangguan Sinar lebih terkejut.
Hatinya sepertinya dipenuhi dengan ombak yang mengamuk. Qin Chen benar-benar membunuh salah satu ahli surgawi yang mengejarnya. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen hanyalah seorang ahli di ranah semi alam suci. Bagaimana dia bisa melakukannya? Pada saat ini mata Ling Luling dan yang lainnya berangsur-angsur kembali sadar. Mata mereka sangat dingin dan aura kekerasan melekat pada tubuh mereka. Tiba-tiba Ling Luling langsung bergerak muncul di depan Sangguan Sinner. Langsung mencengkram leher Sangguan Sinner dengan niat membunuh. Katakanlah apa identitas anak yang kamu sebutkan sebelumnya, kata Ling Luling dengan marah. Xiu Chengje, Jian Pingdao dan yang lainnya juga memandang dengan mata yang dingin. Beberapa orang dewasa, nama pria itu adalah Qin Chen. Dia adalah penguasa kota Tianlei. Saya telah mengatakan bahwa dia memiliki identitas lain, yaitu Kaisar bela diri Qin Chen 300 tahun yang lalu. Dia adalah jenius teratas dari benua ini, kata Sangguan Sinner dengan suara yang gemetar. Jenius? Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, semut di alam bawah tidak akan dapat membunuh Pu Caijun. Rahasia apa yang kamu miliki? Kata Ling Luling dengan niat membunuh yang terus menekan Sangguan Sinner. Rahasia? Sangguan Sinner terasa pahit. Bagaimana dia bisa tahu rahasia Qin Chen? Salah. Mata Sangguan Sinner tiba-tiba berkilat. Aku tahu rahasia anak itu. 300 tahun yang lalu, Qin Chen pernah memasuki tanah terlarang yang paling menakutkan di benua Tianwu. Dan sepertinya dia telah membawa sesuatu dari tanah terlarang itu. Tanah terlarang? Apa sebenarnya yang dia bawa? Kata Ling Luling. Bawahan benar-benar tidak tahu, kata Sangguan Sinner. Ling Luling melihat bahwa Sangguan Sinner tidak berbohong. Dia kemudian melepaskan cengkeramannya lalu berkata dengan dingin. Baiklah, segera bawa kami ke kota Tianlei. Mereka yang berani membunuh anggota kami. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, walaupun ke ujung dunia sekalipun. Saya ingin dia hancur berkeping-keping. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ya, baik. Sangguan Sinner buru-buru menarik napas dalam dan memberi hormat. Mereka semua langsung bergegas menuju ke arah kota Tianlei. Adapun sarang iblis kekacauan mereka tinggalkan di ibu kota selatan kuno. Mereka membual bahwa tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Setelah masalah benua Tianwu diselesaikan, mereka akan mengambil kembali sarang iblis kekacauan ini, lalu kembali ke surga untuk memberikannya kepada orang dewasa mereka. Saat ini semua orang di domain bela diri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kedatangan sarang iblis kekacauan membuat seluruh benua menjadi panik, dan hati semua orang terasa berat. Di sisi lain, iblis alien terus mengamuk di domain bela diri. Semua iblis alien bersemangat dan penuh ekstasi. Mereka menyerang beberapa pasukan di domain bela diri satu demi satu. Untuk sesaat, darah di domain bela diri mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat ada di mana-mana. Di bawah kepemimpinan Sangguan Sinner, setelah hanya setengah hari, ahli surgawi itu telah dibawa ke domain bela diri. Kecepatan mereka sangat cepat. Di saat melesat, mereka melihat sebuah kota sedang diserang oleh iblis alien. Dan sekelompok iblis alien dan juga manusia itu bertarung satu sama lain. Kemunculan Sangguan Sinner dan yang lainnya segera menarik perhatian dari kelompok ras iblis alien itu. Tiba-tiba beberapa iblis alien itu datang dengan bersemangat dan ingin melahap Sangguan Sinner. Iblis alien itu baru saja lahir, jelas mereka tidak mengenal Sangguan Sinner. Melihat ada iblis alien yang bergegas ke arahnya, Jian Pingdao di samping melambaikan tangannya dengan santai. Namun lambaian tangan yang santai itu segera meledakkan semua iblis alien yang ada di sana. Semua iblis alien itu seketika mati dan tidak ada satupun yang selamat. Apa? Iblis alien seketika mati? Siapa ahli ini? Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak penguasa ras iblis alien hanya dalam satu gerakan? Sungguh napas yang mengerikan. Ini alam suci. Hanya ranah alam suci yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Para prajurit di kota itu yang melihat adegan ini semuanya terkejut. Mereka semua mengangkat kepalanya dan melihat beberapa orang yang terbang di langit dengan terkejut. Namun pada akhirnya semua prajurit manusia yang ada di kota itu juga dibunuh oleh Jian Pingdao. Sesaat berikutnya seluruh kota di bawah rata dengan tanah. Dan puluhan juta orang langsung diledakkan, meninggalkan tubuh mereka tercabik-cabik dan mati.
Setelah itu kemudian mereka semua kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Tianlei. Beberapa hari kemudian mereka telah tiba di Leizhou. Begitu mereka memasuki Leizhou, mata Ling Luling dan yang lainnya tiba-tiba memadat. Langit dan bumi di sini sepertinya mengandung napas gemuruh khusus yang sungguh luar biasa. Mata beberapa ahli surgawi itu cerah, dan mereka bisa merasakan ada kekuatan guntur khusus di dunia ini. Kekuatan guntur ini sangat menakutkan, dan bahkan mereka merasakan jantung berdebar. Ini sangat menarik. Beberapa ahli surgawi itu datang dengan penuh minat dan terus bergerak maju. Dan segera mereka telah melihat kota Tianlei di kejauhan. Pada saat ini di luar formasi kota Tianlei terlihat sekelompok iblis alien telah mengepung kota Tianlei. Sekelompok iblis alien ini nampak padat memenuhi langit dan melancarkan serangan kepada kota Tianlei. Serangan kali ini itu juga dipimpin oleh Yemosi. Namun dibandingkan dengan serangan sebelumnya, serangan kali ini lebih banyak iblis alien. Dan di antara mereka telah memulihkan banyak basis kultivasi. Itu karena asupan yang diberikan oleh sarang iblis kekacauan kepada mereka. Kebanyakan dari iblis alien ini telah mencapai ranah semi alam suci. Jie, kali ini aku ingin melihat siapa lagi yang bisa datang untuk menyelamatkanmu. Bahkan jika Master Sekte Iblis Ilusi datang lagi, itu tidak akan berguna. Hanya ada jalan buntu, kata Yemosi dengan sudut mulut menyeringai. Saat ini di dalam kota Tianlei, Yu Qiansu, Jiruyu, dan Mokara menatap formasi di atas kepala mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka mendengar suara angkuh Yemosi, dan Mokara nampak sangat marah. Saat ini Mokara juga telah menyentuh ranah semi alam suci. Kedatangan sarang iblis kekacauan juga telah meningkatkan kekuatan Mokara ke tingkat yang mencengangkan. Saat ini Yu Qiansu nampak cemas, kemudian dia berkata, formasi kota Tianlei seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Tetapi aku tidak tahu bagaimana keadaan Qin Chen saat ini. Yu Qiansu nampak sangat cemas. Saat ini dia masih memikirkan keselamatan Qin Chen. Jangan khawatir, Qin Chen memiliki kehidupan yang besar. Seharusnya tidak ada masalah dengannya. Pada saat ini suara malas terdengar, diikuti dengan kilatan cahaya hitam. Dan seekor kucing hitam muncul di depan mereka. Senior kucing hitam, kata Mokara dengan hormat. Qin Chen tidak ada di sini, maka kucing hitam akan menjadi tulang punggung mereka. Senior kucing hitam, apakah yang kamu katakan itu benar? Kata Jiruyu. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir tentang Raja Iblis. Bahkan jika kekuatan Raja Iblis telah dipulihkan, itu tidak akan membahayakan Qin Chen. Namun yang paling berbahaya adalah kedatangan sarang iblis kekacauan. Saya menduga kemunculan sarang iblis kekacauan tidak sesederhana kelihatannya, kata kucing hitam besar itu. Namun di saat mengatakan itu, tiba-tiba kucing hitam merasakan sesuatu dan matanya tiba-tiba memadat dan melihat ke langit. Senior kucing hitam, ada apa? Tanya Yu Qiansu. Seseorang yang kuat akan datang, kata kucing hitam. Yang kuat? Semua orang nampak mengurutkan kening. Ya, pria kuat dari surga, kata kucing hitam besar itu seraya menarik napas dalam-dalam. Matanya lebih serius dari sebelumnya. Saat suara kucing hitam itu jatuh, semua orang di lapangan terkejut. Orang kuat dari surga, apakah senior kucing hitam berbicara tentang ahli surgawi? Bagaimana mungkin ada ahli surgawi di benua Tianwu? Namun sesaat kemudian di hadapan semua orang, beberapa sosok yang menjulang tinggi muncul di langit yang jauh. Meskipun kelompok orang ini diblokir oleh alien yang tak terhitung jumlahnya, napas yang memancar dari tubuh mereka membuat semua orang merasakannya dengan jelas. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.